なんだってめえ。無駄なのに。Episode ke-8 dimulai dengan kilas balik masa lalu Asaemon Tenza. Dia tinggal di daerah kumuh dengan orang-orang yang memandang rendah dirinya. Tenza juga menghabiskan waktunya melakukan apapun yang dia suka, seperti kejahatan perampokan ataupun hal lainnya. Suatu hari, Tenza tidak sengaja bertabrakan dengan beberapa samurai, dan dia pun diejek oleh para samurai tersebut. Saat itu juga Tenza marah dan berkelahi dengan mereka. Lalu, ketika para samurai itu sudah tidak berdaya, Yamada Asaemon Shion datang, menghentikan Tenza agar tidak bertindak lebih jauh. Kembali ke masa sekarang, Tenza dan Nurugai berjalan di sepanjang pantai untuk menemukan arus yang mengarah keluar pulau. Tapi, Nurugai mengkritik rencana ini karena ternyata melelahkan. Mendengar itu, Tenza menyatakan jika ini satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari pulau ini. Karena jika mereka melewati hutan, sudah dipastikan akan bertemu monster dan juga serangga berbahaya. Nurugai menyarankan, jika mereka harusnya bekerja sama dengan pesaing mereka. Namun Tenza tidak mau mengambil resiko, karena sudah jelas Nurugai seorang wanita, dan Tenza tidak mau hal buruk terjadi padanya nanti. Mendengar itu, Nurugai jatuh cinta dan mengajak Tenza menikah jika sudah pulang. Dan pada momen ini, seorang wanita misterius muncul entah dari mana. Wanita ini berbicara tentang suara-suara yang dia dengar berasal dari hutan, yang ternyata itu adalah mayat para Sosin. Dia mengalihkan perhatiannya ke Tenza dan Nurugai, menanyakan apakah mereka yang melakukan itu. Saat berbicara, tubuh wanita ini tiba-tiba berubah menjadi pria. Dan bisa dipastikan orang ini adalah Tensen lainnya, yaitu orang yang memerintah di pulau ini, karena dia bisa berubah jenis gender seperti Tensen yang mengalahkan Chobe dan Toma. Lalu kini terlihat Tenza dan Nurugai ketakutan yang berniat melarikan diri. Namun, Tensen langsung muncul di depan Tenza dan langsung menghempaskannya. Nurugai kemudian menjadi target Tensen berikutnya, tetapi, dia berhasil menghindari semua serangan tersebut. Sementara itu, Tenza bangkit kembali dan berhasil menebas wajah Tensen. Tapi, dia dibuat terkejut melihat luka Tensen yang langsung sembuh. Dengan percaya diri, Tenza menyerang Tensen dan menghancurkan tubuhnya. Dia pun langsung melarikan diri bersama Nurugai. Namun ternyata, Tensen langsung mengejar mereka saat tubuhnya sedang beregenerasi. Pada momen ini, sebuah pedang tiba-tiba melesat memotong leher Tuan Tensen. Yang ternyata itu adalah Yamada Asaemon Shion, yaitu guru Asaemon Tenza. Mereka pun langsung melarikan diri di saat Tensen kehilangan kepalanya. Nurugai memperhatikan bagaimana Shion berlari dengan baik, padahal dia orang buta. Dan Tenza memberitahunya, bahwa Shion melihat dengan merasakan aroma dan suara. Setelah merasa aman, Tenza memperkenalkan Nurugai pada gurunya, yaitu Yamada Asaemon Shion, peringkat keempat. Shion menceramahi Tenza karena ilmu berpedangnya tadi yang terlihat ceroboh. Tenza bertanya, mengapa Shion sendirian di sini? Shion pun menjawab, jika terpidana Akaginu telah dia habisi karena mencoba mengelabuinya. Setelah itu dia berencana untuk pulang, akan tetapi, dia tidak menemukan arus laut yang mengarah keluar pulau. Dan di saat pencarian selanjutnya, Shion mengungkapkan jika dia menemukan arus keluar, namun dia juga merasakan ada suara dan aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Karena menyadari batasan dirinya sendiri, Shion pun tidak langsung memutuskan untuk mengikuti arus itu, dan lebih memilih untuk mencari orang yang berencana pulang ke kerajaan. Mendengar itu, Tenza meminta Shion untuk membawa mereka pada arus yang dia temukan. Tetapi, Shion tiba-tiba mengarahkan senjatanya kepada Nurugai. Dia bertanya pada Tenza, mengapa melindungi seorang penjahat. Padahal saat di pertemuan sudah dijelaskan, jika ada pelanggaran ataupun hal tak terduga, maka para Asaemon diharuskan mengeksekusi penjahat yang diawasinya, seperti dirinya yang menghabisi Akaginu yang berusaha mengelabuinya. Shion pun bertanya, apa alasan Tenza melindungi Nurugai? Karena, jika alasan Tenza tidak bisa diterima, maka saat ini juga Shion akan mengeksekusinya.
Tenza menyatakan, jika Nurugai tidak bersalah seperti penjahat lainnya. Namun Sion tidak percaya dengan itu, menyatakan bahwa penjahat tetaplah penjahat seperti yang ditentukan kerajaan. Selain itu, jika Tenza masih tetap melindungi Nurugai, maka dia akan dianggap pengkhianat, dan juga tindakannya itu bisa mengancam seluruh klan Asaemon. Tenza pun merespon, jika dulu saat dirinya masih menjadi berandalan, Sion juga mau mengajarinya berpedang tanpa memperdulikan kewajibannya. Dan tidak ada salahnya, jika sekarang dia melindungi Nurugai karena memiliki potensi ingin hidup bebas. Setelah mendengar semua itu, akhirnya Sion menerima alasan Tenza. Namun meski begitu, Sion mengungkapkan bahwa jika melindungi perempuan yang bersama Tenza membuat nama baik klan ternoda, maka dia tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan pada Nurugai. Tenza dan Nurugai terkejut, karena Sion mengetahui jika Nurugai adalah perempuan meskipun dirinya buta. Sebelum membawa mereka ke arus yang dia temukan, Sion menyatakan bahwa mereka harus berhati-hati terhadap monster yang mereka temui barusan. Tapi Tenza percaya bahwa mereka tidak perlu khawatir karena tinggal melarikan diri seperti sebelumnya jika saja bertemu lagi dengannya. Pada momen ini, Tenza dan Nurugai dikejutkan dengan kemunculan Tensen di hadapan mereka. Sion yang menyadarinya pun bergerak cepat menyelamatkan. Namun, dia juga mendapatkan luka fatal pada tenggorokannya dari Tensen saat penyelamatan barusan. Tenza yang melihat itu tidak pikir panjang dan langsung menyerang Tensen. Tapi, Tensen dengan mudahnya menghindari serangan tersebut. Tenza berpikir untuk melarikan diri, namun melihat kondisi Sion, itu seperti tidak memungkinkan. Dia pun tidak punya pilihan selain menghabisi Tensen dengan Tameshi Itoryu Ogi Shinotsukuame. Namun, Tensen menghindari beberapa tebasannya dan melukai Tenza hanya dengan jentikan jarinya. Lalu kini kita diperlihatkan flashback, Tenza bertanya kepada Sion, mengapa dia memungutnya dari jalanan. Sion menjelaskan, bahwa meskipun tugasnya untuk mengambil nyawa orang, dia juga ingin membantu orang lain di waktu luangnya. Belakangan, Tenza berlatih dengan Sion dan menjadi frustasi setelah dipukuli oleh gurunya. Sion mengungkapkan kekurangan Tenza pada latihan ini. Lalu Tenza berbicara tentang bagaimana tidak ada gunanya dia melanjutkan ini, karena dia tidak ingin menjadi seorang samurai. Dan Sion menjawab, bahwa dari awal dia tidak meminta Tenza menjadi seorang samurai. Tapi, suatu saat nanti keterampilan pedangnya akan berguna jika dia ingin melindungi sesuatu di masa depan. Sion kemudian meminta Tenza melihat ke arah pohon sakura di luar, dan menggunakan kuncup untuk mewakilinya karena mengandung potensi untuk mekar seperti dirinya. Memikirkan kembali kehidupan sebelumnya di jalanan ketika orang-orang memandang rendah dirinya, Tenza menolak untuk mempercayai kata-kata Sion dan memutuskan untuk berhenti. Mendengar ini, Sion memberitahu Tenza bahwa dia hanya akan mengizinkannya untuk berhenti, jika dia berhasil mendaratkan satu pukulan padanya dalam keadaan apapun. Setelah beberapa waktu, Tenza memutuskan untuk mengingkari janjinya kepada Sion dan pergi begitu saja. Namun, dia bertemu dengan Eizen yang melihat dia menuju ke arah yang berlawanan dari dojo Yamada. Setelah mengetahui bahwa Tenza mengingkari janjinya, Eizen mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menghentikannya untuk pergi, tetapi meminta agar dia menemaninya berjalan-jalan terlebih dulu. Eizen membawa Tenza ke kuburan, di mana dia menunjukkan batu nisan seorang pria bernama Tessin, yaitu mantan murid Sion yang mirip dengan Tenza. Tenza berasumsi bahwa Sion bersikap kasar pada Tessin seperti bagaimana dia memperlakukannya. Tetapi Eizen menyatakan sebaliknya, di mana Sion dulu lebih fokus untuk meningkatkan ilmu pedangnya sendiri, daripada mengajar untuk muridnya. Dan pada akhirnya, Tessin meninggalkan dojo untuk hidup sesuai keinginannya. Hingga tibalah suatu hari, di mana Sion ditugaskan untuk mengeksekusi seorang penjahat. Namun, Sion merasa ragu untuk menebas leher si penjahat, karena menyadari jika itu adalah Tessin muridnya. Setelah meninggalkan dojo, Tessin ternyata mengotori tangannya dengan kejahatan untuk bertahan hidup. Lalu, kata-kata terakhir yang Sion dengar dari Tessin adalah, "Guru, aku minta maaf." Dan sebagai klan Asaemon, Sion melakukan tugasnya dengan mengeksekusi Tessin. Sejak hari itulah Sion berantusias melatih murid-muridnya dan menolong orang lain. Eizen memperingatkan Tenza, jika dia memilih hidup sebagai berandalan lagi, maka mungkin saja dia akan berakhir seperti Tessin. Dan tentu saja hal seperti itu bukanlah yang Sion inginkan. Setelah mendengar itu,
Tenza pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke dojo, dan meminta Sion untuk bertanding dengannya. 先生、立ち合い稽古をしてくれ。 Saat mencoba menyerang, Tenza memikirkan kembali, bagaimana dia tidak pernah serius pada suatu hal apapun dalam hidupnya, sampai pada hari di mana dia membuat janji dengan Sion dan bertanya-tanya, apakah suatu hari dia akan menemukan seseorang yang ingin dia lindungi. Kembali ke masa sekarang, Tenza terluka parah dan merasa sekarat. Dia percaya bahwa dirinya dan yang lainnya akan mati di tangan Tencent. Namun, Tenza berdiri kembali untuk melawan Tencent dengan tangan kosong, untuk memastikan Nurugai dan Sion diberi cukup waktu untuk melarikan diri. Tapi, serangan Tenza menjadi sia-sia karena Tencent tetap bangkit, dan berbalik menyerang Tenza dengan serangan yang sama. Sion yang menyaksikan bersiap untuk melawan Tencent itu sendiri, dan Tenza mencoba memanggilnya untuk lari. Tapi, tenggorokannya terlalu rusak untuk berbicara dengan benar. Sion akhirnya berhasil memahami permintaan Tenza dan kabur bersama Nurugai. Dan, meskipun Tenza berjuang dengan gigih, dia akhirnya meninggal di tangan Tencent. Sementara itu, Nurugai menjadi marah pada Sion karena meninggalkan Tenza, dan dia pun berniat untuk kembali menyelamatkannya. Tapi, Sion mengklarifikasi bahwa ini adalah keinginan Tenza. Sion juga memberitahu Nurugai, bahwa mereka akan segera membalas dendam pada monster itu agar pengorbanan Tenza tidak sia-sia. Dalam kilas balik, Tenza menjadi sangat gembira akhirnya mendaratkan pukulan pada Sion. Meskipun ini berarti dia bebas untuk pergi, Tenza dengan rendah hati meminta gurunya untuk terus melatihnya dalam ilmu pedang. Dan episode 8 pun sudah berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.